Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan bahas salah satu saham yang menurut saya sangat potensial untuk kita berinvestasi dalam jangka panjang atau bisa juga dalam jangka pendek. Asalkan kita bisa dapat di harga murah. Jadi cluenya murah ya, supaya bisa memaksimalkan keuntungan lewat capital gain maupun lewat dividen yang dibagikan perseroan, sekaligus meminimalisir segala risiko kerugian. Langsung saja kita akan bahas saham dengan kode emiten CAM atau Campina Es Krim Industri Tbk. Oke, jadi CAM ini didirikan pada tanggal 22 Juli tahun 1972 ya, oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto dan istrinya. Mereka fokus pada segmen fast moving consumer goods, yaitu penjualan produk ice cream. Jadi sudah cukup lama ya berdirinya perusahaan ini. Pada saat itu Campina ini dimulai sebagai produsen es krim rumahan ya, yang kemudian mereka memiliki fasilitas untuk produksi es krim lebih banyak. Lalu pada tahun 1994, produsen es krim rumahan ini berubah menjadi sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri. Dan sampai saat ini Campina bisa dibilang sukses ya di bidang bisnis yang mereka jalani, dengan segala tantangan dan persaingan bisnis yang sangat ketat. Sekarang terbukti saat ini Campina sudah menjadi produsen es krim lokal terbesar di Indonesia. Jadi bisa dikatakan Campina ini sudah menjadi market leader dia di segmen es krim ini. Bahkan untuk saat ini omsetnya pada tahun 2019, 2021, 2022 ini sudah mencapai lebih dari 1 triliun ya. Dan besar kemungkinan omset tahun 2023 ini juga bisa mencapai lebih dari 1 triliun. Nanti dicek lagi saat mereka rilis laporan keuangan pada kuartal 4 tutup buku tahun 2023. Oke, jadi menurut saya pencapaian Campina ini luar biasa ya. Karena hanya menjual es krim, tapi omsetnya bisa mencapai lebih dari 1 triliun. Oke guys, jadi Campina ini listing pertama kali di bursa itu tanggal 6 Desember 2017 ya. Dengan harga IPO saat itu 330 per lembar. Dan kalau kita lihat data histori harganya, ini sempat naik ya sampai 1.855 per lembar pada tanggal 29 bulan Desember tahun 2017. Jadi sempat terbang ke bulan ya harga sahamnya. Tapi begitu masuk bulan Juni tahun berikutnya 2018, harganya terjun bebas nih guys ke harga 300-an. Balik lagi ke harga IPO-nya, bahkan lebih rendah ini ya. Oke, yang saya mau kasih tahu di sini adalah jadikan pelajaran buat yang pemburu saham IPO, karena banyak banget yang ketika IPO harga sahamnya itu naik guys, sampai beberapa hari. Setelah itu ARB berjilid-jilid, dan akibatnya bukannya untung malah boncos. Jadi hati-hati ya. Yang pemburu saham IPO baiknya hati-hati. Jangan sampai kamu taruh uang kamu di saham yang harganya sudah ketinggian atau harga yang sudah tidak masuk akal. Dan selanjutnya pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2019, harganya sempat naik lagi nih ya ke 695. Tapi setelah itu harga sahamnya terus melanjutkan penurunan, dan pada bulan Maret tahun 2020 sahamnya jatuh pada harga terendahnya di level 125 per lembar. Oke guys, di sini kita lihat kalau harganya pernah ada di titik terendahnya pada tahun 2020. Tapi itu hanya terjadi karena memang saat itu ada wabah Covid. Dan efek dari wabah Covid itulah yang membuat hampir semua harga saham jatuh, termasuk CAM ini, karena memang labanya juga menurun. Tapi setelah itu harga sahamnya naik ya. Bisa kita lihat grafiknya. Harganya tidak pernah lagi jatuh, bahkan di bawah price 200. Sudah 3 tahun ini harganya bertahan di atas 200 sampai 300 per lembar. Di sini kita lihat turun naik harganya cukup lumayan dalam ya. Jadi harus perhatikan profitability-nya setiap kuartalnya, cek berapa labanya. Karena jika labanya menurun, maka harga sahamnya pun bisa ikut turun. Sehingga ketika kita memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kita tahu kapan waktu masuk yang relevan, supaya bisa memaksimalkan keuntungan, ya baik dari capital gain maupun dividennya.
Oke guys, sekarang kita akan cek kapabilitas Campina dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Kita akan cek melalui data laporan keuangan Campina mulai dari tahun 2016. Oke, jadi CAM ini menurut saya punya pendapatan yang sangat baik ya. Karena mereka ini hanya fokus pada penjualan es krim, tapi omsetnya lebih dari 1 triliun pada tahun 2019, 2021, hingga tahun 2022. Dan tutup buku tahun 2023 besar kemungkinan Campina juga bisa mencatatkan hasil penjualan lebih dari 1 triliun seperti 2 tahun sebelumnya. Dan untuk margin laba kotornya selama ini juga positif ya. Bahkan kalau kita lihat sejak tahun 2020, seiring pendapatannya meningkat, margin laba kotornya juga bertumbuh. Itu artinya beban pokok penjualan, pemasaran, dan beban-beban lainnya itu mampu mereka kondisikan dengan baik. Dan untuk laba usaha serta laba bersihnya, Campina terus mencatatkan kinerja keuntungan yang baik dari bisnis yang mereka jalani. Kalau kita lihat, laba bersih Campina dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus meningkat ya. Sedangkan untuk tahun 2020 sudah kita uraikan di awal video, penyebab dari merosotnya laba Campina ini. Untuk tahun 2021 sampai tahun 2022, begitu kondisi pasar sudah membaik dari tahun sebelumnya, Campina mampu meningkatkan penjualan, dan hasilnya mereka kembali mampu meningkatkan laba usaha serta laba bersih dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat pada bagian aset. Jika kita lihat pertumbuhan aset Campina dari tahun 2016 sampai Q3 tahun 2023 masih pada jumlah 1 triliunan ya. Artinya, walaupun tidak ada kenaikan yang signifikan, tapi juga tidak ada penurunan aset dalam jumlah yang besar. Dengan begitu, setidaknya kita tahu bahwa laba yang dihasilkan Campina itu murni dari hasil bisnis yang mereka jalani, bukan dari hasil penjualan aset. Itu artinya, kemampuan Campina dalam mencetak laba masih sangat baik. Sekarang kita masuk pada bagian ekuitas dan liabilitasnya. Oke, kalau kita lihat ekuitas Campina dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan ya, walaupun pertumbuhannya tergolong kecil. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai Q3 tahun 2023, ini ekuitasnya mengalami penurunan ya. Dampak dari perseroan membagikan dividen jumbo tahun buku 2021 dengan payout ratio mencapai lebih dari 200%. Sedangkan untuk liabilitasnya sejak tahun 2017 sampai Q3 tahun 2023, jika dibanding ekuitasnya stabil dengan tingkat rasio hutang yang kecil. Dan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan yang sangat baik. Sekaligus, dengan rasio hutang yang kecil ini, sangat baik bagi kinerja perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang stabil dan bertumbuh di masa yang akan datang. Oke, kalau ditanya ke saya, apakah saham CAM saat ini layak dibeli? Oke, kalau kita lihat NPM atau Net Profit Margin dari Campina ini sejak tahun 2017 sampai Q3 tahun 2023, ini terus mengalami pertumbuhan. Dan itu sangat-sangat baik. Hanya pada tahun 2020 saja mengalami penurunan. Sekarang NPM-nya sudah mencapai 12,85%. Jadi, jika di masa yang akan datang mereka mampu menghasilkan omzet yang terus bertumbuh dan NPM yang besar, maka laba bersih yang dihasilkan akan bertambah besar. Dan itu sangat baik karena akan membuat value perusahaan meningkat serta potensi dividennya pun akan bertambah besar. Dan untuk ROE-nya juga kalau dilihat dari tahun 2017, juga mengalami peningkatan dan ini juga sangat-sangat baik. Sama, hanya tahun 2020 saja mengalami penurunan. Saat ini ROE Campina berada pada level 15,99%. Bisa dibilang profitabilitasnya tidak terlalu besar banget ya, tapi ini masih sangat cukup baik. Kalau kinerja labanya terus meningkat, maka dalam 2 tahun ke depan saya rasa tidak sulit untuk ROE-nya mencapai lebih dari 20%. Jadi menurut saya saham ini bagus, kinerjanya saat ini baik, dia punya pendapatan terus mengalami pertumbuhan, laba bersihnya juga dari tahun 2017 terus bertumbuh, hanya pada tahun 2020 saja mengalami penurunan. Dan rasio hutangnya kecil. Saat ini rasio hutangnya berada pada level 14,80%. Ini tergolong kecil sekali. Bahkan Campina ini tidak punya hutang bank dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu artinya fundamentalnya sangat-sangat baik. Hanya saja untuk saat ini, harga Campina ini tidak bisa dibilang murah atau tidak sedang under value. Karena jika dilihat dari perolehan laba tahun 2022 sekitar 121 miliar, maka menurut saya untuk tahun buku 2023, labanya juga tidak akan jauh dari perolehan laba tahun sebelumnya.
Dengan PI wajarnya 11-13 kali, maka value-nya berada pada kisaran angka 1,6 triliun. Sedangkan harga Campina sekarang per lembarnya 344. Itu artinya Campina di harga saat ini diperdagangkan pada valuasi 2 triliun. Jadi kalau menurut saya di harga saat ini sedikit over value. Tapi jika kalian sudah membeli saham ini di harga sekarang, saya rasa tidak perlu khawatir. Karena saham ini kan tergolong rutin membagikan dividen. Ditambah uang kasnya berlimpah. Jadi kalau tahun buku ini dia membagikan DPR 95%, sama seperti tahun 2022, maka harga saat ini yield yang akan didapatkan sekitar 6%. Cukup gede guys. Dan saham ini juga memiliki prospek masa depan yang tergolong cerah. Karena menurut saya, bisnis es krim di negara tropis seperti Indonesia memang sangatlah cocok. Ditambah lagi, penduduk Indonesia kan sangat besar. Itu pastinya akan menciptakan peluang yang juga besar. Oke guys, sedikit informasi tambahan. Sangat penting dalam berinvestasi kita harus menerapkan margin of safety, supaya kita dapat mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir segala risiko kerugian. Lalu, berapa margin of safety yang pas saat kita masuk membeli sebuah saham? Oke, menurut saya jauh lebih baik jika kita membeli saham tertentu ketika harganya sedang terkoreksi lebih dari 30% dari nilai wajarnya. Oke guys, itu saja analisa dari saya. Video ini saya buat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham ini ya. Jadi jika kalian tertarik dengan saham ini, pelajarilah lebih dalam lagi. Jangan cuma hanya mendengar dari video ini, oke? Video ini saya bagikan supaya kamu mendapat ide atau inspirasi untuk kamu bisa pelajari lebih dalam lagi. Oke, thank you guys.